Pemirsa, akibat banjir dan longsor yang melanda Sukabumi, Jawa Barat, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Sedikitnya 13 kecamatan terdampak dengan total 104 kepala keluarga yang terimbas bencana. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Sukabumi sejak Kamis malam mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sedikitnya 13 kecamatan terdampak dengan total 104 kepala keluarga yang terimbas bencana. Tim gabungan dari Polres Sukabumi, BPBD, TNI, Basarnas, dan relawan langsung diterjunkan ke lokasi bencana melakukan evakuasi serta pendataan kerusakan. Beberapa wilayah yang mengalami banjir cukup parah diantaranya Kecamatan Jampang Kulon, Lengkong, Cisolok, dan Palabuhan Ratu. Ketinggian air bervariasi mulai 20 cm hingga 1 meter yang merendam pemukiman, jalan raya, serta fasilitas umum. Di Kecamatan Palabuhan Ratu, banjir menggenangi puskesmas dan sejumlah pemukiman warga. Akibat luapan Sungai Ciranca, sebanyak 64 jiwa terpaksa mengungsi ke kantor Bank Supra. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Lengkong, Simpenan, dan Warung Kiara. Longsoran tanah sempat menutup jalan utama di Desa Cilangkap menghambat mobilitas warga dan kendaraan logistik. Yang paling tragis terjadi di Kampung Cijangkar, Kecamatan Simpenan. Sebuah rumah tertimbun longsor menewaskan seorang anak berusia 7 tahun sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Di Kecamatan Cikembar, luapan Sungai Bojong menyebabkan genangan air di perumahan Pramata Indah Residen membuat 115 warga terdampak, sebagian mengungsi ke kantor Desa Bojong. Tim gabungan terus melakukan pemantauan di lokasi-lokasi terdampak mengingat hujan deras masih mengguyur wilayah Sukabumi. Pihak berwenang juga meminta warga segera melaporkan jika ada kejadian darurat agar dapat ditangani dengan cepat. Upaya pencarian korban dan pemulihan pasca bencana masih terus berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Alat berat telah didatangkan untuk membongkar lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak, Kabupaten Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah memasang papan peringatan penutupan aktivitas di depan pintu masuk objek wisata ini. Segel garis polisi masih terpasang di depan pintu gerbang lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak Bogor, Jawa Barat. Bangunan gerbang yang dirusak belum dibersihkan. Belum terlihat juga upaya pembongkaran lanjutan di lokasi tersebut. Hanya ada beberapa petugas Satpol PP berjaga di dalam kawasan. Sejumlah warga setempat mengaku mendukung pembongkaran objek wisata tersebut. Harapannya lebih cepat, lebih bagus. Karena masyarakat yang tersakiti bukan 1 orang, 2 orang aja. Ya inilah yang terjadi akibat dari ulah kita sendiri, ulah manusia sendiri. Kita balik aja kembali lagi ke diri kita sendiri. Inilah yang terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Gubernur Jawa Barat serta Bupati Bogor menyegel 4 objek wisata yang dinilai melanggar alih fungsi lahan Kamis kemarin. Rencana hari ini yang ada di halaman atau area parkir dan sekitarnya itu menjadi target pembongkaran hari ini. Hanya memang alat berat karena kemarin terkendala. Yang pertama karena ada terjadi bencana, beberapa jembatan juga putus ya, sehingga alat-alat berat dari PUPR juga diarahkan ke lokasi-lokasi itu. Nah, hari ini insya Allah 1 alat berat sudah melewati Cipanas, Cianjur menuju ke lokasi. Kemudian yang itu dari Pemprov, kemudian yang dari Pemkab baru berangkat dari Cibinong ya menuju ke lokasi. Tempat wisata yang disegel diantaranya kerjasama operasional atau KSO dengan BUMD PT Perkebunan Nusantara 8. Kementerian Lingkungan Hidup telah memasang papan pengawasan lingkungan sebagai bagian dari upaya pendalaman dugaan pelanggaran hukum lingkungan hidup pembangunan di wilayah Hulu Das Ciliwung. Pelanggaran ini berdampak pada peningkatan potensi banjir di hilir termasuk Jakarta dan Bekasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu saat meninjau lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan adanya penyalahgunaan izin pembangunan wisata Hibix Fantasi. Aspek hukumnya kan ini sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, Dirjen Penindakan. Tentunya ada aspek-aspek langkah-langkah yang dilakukan dari sisi aspek
pengelolaan lingkungan yang mungkin ya ada aspek-aspek pidana lingkungan yang dilakukan dan itu bukan ranah saya. Ranah saya hari ini adalah dari sisi aspek administrasi perizinan. Dari sisi aspek administrasi perizinan kan memang sudah dikeluarkan izin dari di sini apa? Dinas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor ya, artinya dari Pemda Kabupaten Bogor sudah diberikan izin, tetapi dari izin itu berdasarkan keterangan dari Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat tadi, apa yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diajukan. Gitu loh. Misalnya di set plan-nya bangunannya A, realitasnya B. Nah, kemudian jalannya di sini, faktanya di sini, gerbangnya di sini, faktanya di sini. Nah, dan izin yang diajukan izin IMB-nya itu hanya untuk 14 bangunan. Hanya 14 bangunan. Sedangkan sekarang berdiri 39 bangunan. Maka ada 29 bangunan tanpa izin, tanpa IMB. Kemudian rencana awal yang diajukannya hanya 4.600 meter. Setengah hektar lah ya, kurang. Kemudian hari ini sudah mencapai katanya 23.000 meter. Hari keempat ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir setinggi 1,5 meter. Salah satunya SMPN 1 Teluk Jambe Barat, ratusan siswanya terpaksa diliburkan. Sementara ratusan rumah lainnya dan akses jalan yang sempat terisolasi kini sudah surut. Warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah turut? Kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih? Oh, jadi sekarang butuhnya apa? Butuh air bersih? Air, iya. Air bersih belum ada? Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Belum hidup. Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam Mega Mall Bekasi terpantau sudah mulai surut pada Jumat siang tadi. Meski ketinggian air telah surut, namun sejumlah mobil masih nampak terparkir di area parkir luar mall. Pasca banjir yang terjadi beberapa hari lalu, sejumlah mobil ini masih terparkir di area parkir luar Mega Mall Bekasi. Kondisi mobil penuh lumpur akibat terendam banjir besar yang melanda wilayah ini dengan ketinggian mencapai 2 meter. Kini, setelah dilakukan penyedotan banjir, ketinggian air sudah mulai surut sekitar 20 cm. Sejumlah petugas dibantu warga juga terus melakukan upaya pembersihan sisa-sisa lumpur dan sampah yang ada di lokasi. Rencananya pengelola akan membuka kembali operasional mal pada pekan depan.